Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil. Berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita yang jauh-jauh dari Medan. Ini kalau dihitung sama malaikat pahala beliau paling banyak ini. Ya, Ustaz Syukri Albani, kita doakan beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, istiqomah dalam kebaikan dan setia sama istrinya. Ustaz Sofyan, sahabat saya, seluruh jamaah Masjid Akbar Kemayoran dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Apa kabarnya? Sudah makan siang? Saya yang belum. Masya Allah. Kita bicara tentang sebuah penyakit. Tapi penyakit ini masalahnya kadang-kadang kita tidak merasa sakit. Ibu kalau sakit perut, ngerasa sakit? Beli obat ke warung atau ke klinik atau ke dokter, gitu kan? Ibu pusing, ke dokter. Ibu sakit apapun yang menderita fisik ibu, ibu langsung bisa ke dokter. Tapi ada penyakit yang kita kadang-kadang nggak merasa sakit. Di antaranya yang kita bahas hari ini, riya. Ya, riya. Riya itu apa? Ibu-ibu sering baca surah Al-Maun kan ya? Fawailul lil musallin. Itu Bu, kata Allah, celaka orang-orang yang sholat. Wail itu kata mufassir nama neraka Bu. Jadi masuk neraka orang-orang yang sholat. Makanya kata para ulama kalau baca ayat ini jangan dipotong, sambungkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa orang sholat yang masuk neraka itu? Yaitu yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, dan riya dalam sholatnya. Kata Rasulullah SAW, ada satu hal yang aku lebih waspada dibanding datangnya Dajjal. Apa itu kata para sahabat? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Orang memperbagus sholatnya ketika ada yang lihat. Nah, ada nggak di sini pelakunya nih? Ibu kalau sendirian yang dibaca apa Bu? Sholat sendirian Bapak yang dibaca saya tebak trikul, betul? Kulhu, falak, binas, iya kan? Tambah kuliah dah ya. Ustadz saya enggak begitu Ustadz, saya ina atau ena podo wae ya. Itu kalau sendirian. Kalau pas ada yang lihat Bu, dia baca Yasin. Kayak mau tahlil dia. Ya, dia baca Ar-Rahman, dia baca Waqiah, dia baca Tabarok karena ada yang lihat, apalagi ada anak muda, seorang hafiz. Ya, dia belakang tahu tuh ada calon mertua dia, ya Masya Allah. Dibagus-bagusin, yang kayak begitu tuh Allah tidak suka Bu. Apa saja macam-macam riya. Yang pertama riya dalam niat. Ini penting. Dalam semua ibadah niat itu nomor satu. Maka dalam beberapa kitab hadis innamal a'malu binniyat ini selalu menjadi nomor satu. Sesungguhnya semua amal, semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ibu kesini mau ngapain Bu? Mau ngapain? Betul ngaji. Apa mau pamer hijab barunya? Gamisnya black, jilbabnya pink, black pink. Masya Allah ya. Hati-hati. Ibu kesini mau pamer hijab, mau pamer gamis, mau pamer perhiasan, balu dibeliin suaminya berlian 5, dipakai semua sama dia. Kalau manggil temannya, Bu kesini Bu. Mau pamer dia ngaji, maka selesai pahala ngaji. Mending pulang aja dah, nggak usah ngaji. Ya. Niat penting ya. Ibu semalam misalkan tahajud ya, ibu semalam tahajud diposting sama ibu, Masya Allah malam yang sempurna, aku tidak pernah merasa seperti ini. Dia posting ya. Hati-hati Bu, walaupun posting ibu mungkin ingin menyatakan bahwa tadi malam ibu sangat khusyuk, tapi orang lain kan lihat riya.
percuma ibadah tahajudnya tidak Allah terima. Hati-hati, luruskan nih niat. Yang kedua perbuatan. Riya dalam perbuatan ini yang paling banyak, Bu. Hati-hati, ibu tadi sholat, ibu sedekah. Kira-kira sedekah itu boleh dikasih tahu nggak sama orang? Siapa? Boleh. Sedekah itu sirran wa alaniyatan. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, ya. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang nggak boleh ya apa? Boleh diam-diam, boleh terang-terangan, ya. Sedekah dia, yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah. Pelit ya, Bu, ya. Jadi sedekah itu boleh, Bu. Tapi orang-orang kayak kita ini, saran saya nih Pak, mending umpetin aja dah. Ya. Dijamin masuk surga. Nomor 6, warujulun fasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Kata Allah, kata Rasulullah, dijamin masuk surga itu kalau ada laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Dijamin ke surga nomor 6. Tapi bukan berarti kita kalau sedekah diam-diam terus. Jangan. Kita butuh motivasi. Tapi luruskan kembali niatnya, karena kalau salah niat maka sedekahnya hancur. Maka sebaiknya orang-orang kayak kita ini lebih baik kalau sedekah pakai nama sendiri apa hamba Allah. Hamba Allah. Kecuali sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berlomba-lomba. Di perang Tabuk, Utsman memberikan 300 ekor unta, 300 ekor kuda dengan pelanajan 1.000 dinar. Abu Bakar, Umar tahu, maka mereka berlomba-lomba untuk melebihkan sedekahnya. Itu level para sahabat, bersedekah malah termotivasi. Tapi kalau kayak kita, lebih utama disembunyikan. Sudah disembunyikan pakai hamba Allah, setan pun masih menggoda. Misalkan, ada sedekah dari Pak Udin 100.000, alhamdulillah. Ada sedekah dari hamba Allah 1 juta rupiah. Kata ibu yang, kata bapak yang bersedekah, tuh. Kalau sedekah tuh pakai hamba Allah. Tahu nggak hamba Allah itu siapa? Nah, padahal sudah hamba Allah tuh, sudah hampir lulus tuh, tapi digoda sama setan. Yang ketiga, riya dalam ucapan. Hati-hati, riya dalam ucapannya sering kali membuat kita gugur. Tadi ya kata Ustadz kita, saya syukri ya. Kita boleh ngasih tahu orang umroh, tapi nggak perlu disebutkan mau izin umroh yang ke-86 kali, ya buat apa? Atau sedang tawaf, kita ngevlog, hai guys, alhamdulillah aku sedang tawaf, ini umrohku yang ke-6 tahun ini, buat apa disebutin? Ya, satu, amalan kita hangus, yang kedua orang sebel nggak Bu? Iya, hati-hati, mempublikasi amal kita, tidak semua orang suka. Ada yang malah menjadi julid, nyinyir, baper, disingkat Juniper. Maka sembunyikanlah amalmu, sepertinya hanya engkau menyembunyikan aib-aib dan dosamu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi yang menjadi satu penekanan untuk kita semuanya sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa kita kembalikan kepada niat dan juga bagaimana kita mengelola hati kita untuk terus menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar terhindar dari sifat riya. Nah, berikutnya pemirsa, kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu persiapkan pertanyaan terbaik Anda. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Syukri Albani sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Damai Indonesiaku TV One, mau hadiah enggak? Betul apa betul? Oke, kali ini kita akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee ya. Jadi nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan dari saya dapat 1 juta potong pajak. Jangan lupa pajaknya dipotong ya. Setuju atau enggak setuju? Oke, sekarang kita sebut pertanyaannya, nanti silakan tunjuk tangan ya. Jangan tunjuk kaki, tunjuk tangan ya. Sebutkan salah satu jenis riya. Ayo silakan. Ya, inilah yang depannya, yang paling dekat nih, sini. Ayo. Baik, silakan Mbak sebutkan namanya. Ya. Sebutkan nama dan jawabannya, silakan. Izin Ustadz, perkenalkan nama saya Alristia, asal dari Jakarta. Ya, silakan Izin jawaban. menjawab Ustadz, jawabannya pamer ibadah.
Baik, benar apa tidak? Kenapa enggak semangat? Tidak boleh pamer ibadah, benar ya? Baik, tepuk tangan ya, Alhamdulillah. Ini dapat 1 juta potong pajak ya. Silakan lihat kamera itu. Ya, kasih senyum terindah. Ya, baik, terima kasih. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi bersama Damai Indonesia TV One.